Cecilia dari kelas AK101. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen komunikasi. Oke, di slide yang pertama, manajemen komunikasi adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi komunikasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Tujuannya adalah menyampaikan informasi dengan jelas, mengurangi kesalahpahaman, meningkatkan koordinasi tim, mendukung pengambilan keputusan, membangun hubungan yang harmonis. Nah, next. Di slide selanjutnya ini ada komponen komunikasi. Nah, komponen komunikasi ini ada 6 ya. Yang pertama itu ada pengirim atau sender. Nah, pengirim ini berfungsi sebagai sumber informasinya. Yang kedua ada pesan atau message. Nah, ini isi informasinya. Yang ketiga ada media atau saluran. Nah, ini itu alat yang digunakan seperti email, meeting, Zoom, rapat, dan lain-lain. Nah, yang keempat ada penerima. Nah, ini tuh target atau audiensnya. Yang kelima ini ada umpan balik atau feedback. Nah, ini tuh respon dari penerimanya. Nah, yang terakhir ini ada gangguan. Ini tuh hambatan teknis atau psikologis dari komunikasi tersebut. Oke, next. Nah, selanjutnya ini ada alur komunikasi organisasi. Nah, alurnya ini ada 5. Ya, ada 5. Yang pertama ini ada downward communication atau komunikasi dari atas ke bawah. Alurnya itu dari pimpinan, lalu ke manajer, ke supervisor, baru ke karyawannya. Nah, tujuannya ini memberikan instruksi kerja, menyampaikan kebijakan, memberikan arahan, dan menetapkan target kerja. Contohnya ini seperti surat keputusan pinjaman, pengumuman resmi perusahaan, atau instruksi kerja dari manajer. Nah, yang kedua ini ada upward communication. Nah, upward communication ini adalah komunikasi dari bawah ke atas. Alurnya itu dari karyawan, selanjutnya ke supervisor, setelah itu ke manajer, dan terakhir ke pimpinan. Nah, tujuannya ini menyampaikan laporan, memberikan saran, menyampaikan keluhan, atau memberikan feedback. Nah, contohnya ini seperti laporan kinerja, usulan pertukaran sistem, dan penyampaian masalah operasional. Nah, untuk yang ketiga ini ada horizontal, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal ini terjadi antara individu atau bagian yang memiliki tingkat jabatan yang sama. Alurnya ini karyawan ke karyawan atau manajer ke manajer. Nah, tujuannya ini untuk koordinasi kerja sama tim, penyelesaian masalah bersama, dan pertukaran informasi. Nah, contohnya ini seperti rapat antar divisi, terus diskusi tim produk atau tim proyek, selanjutnya koordinasi antar bagian produksi dan pemasaran. Nah, yang keempat ini ada komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal ini terjadi antara individu yang berbeda bagian dan berbeda tingkatan jabatan. Contohnya staf keuangan berkomunikasi langsung dengan manajer produksi, atau HRD berkomunikasi dengan supervisor operasional. Nah, tujuannya ini untuk mempercepat penyampaian informasi, selanjutnya menghindari birokrasi yang panjang, dan meningkatkan efisiensi kerja. Oke, selanjutnya ini ada hambatan dalam proses komunikasi. Nah, hambatan dalam proses komunikasi ini ada 5. Yang pertama itu ada hambatan fisik. Hambatan fisik ini adalah hambatan yang disebabkan oleh faktor lingkungan atau kondisi fisik. Contohnya ini jarak antar lokasi kerja, gangguan suara atau bising, koneksi internet yang buruk, dan kerusakan alat komunikasi. Nah, dampaknya ini pesan tidak terdengar jelas, informasi jadi terputus, dan
terjadi kesalahpahaman. Nah, solusinya ini gunakan teknologi komunikasi yang memadai, pastikan lingkungan kondusif, dan gunakan media tertulis sebagai pendukung. Nah, yang kedua ini ada hambatan psikologis. Psikologis ini adalah hambatan yang berasal dari kondisi mental atau emosional individu. Contohnya itu seperti stres atau tekanan kerja, prasangka terhadap atasan atau rekan kerja, kurang percaya diri, emosi, marah, kecewa, dan lain-lain. Nah, dampaknya ini pesan dapat disalahartikan, terus kurang fokus saat menerima informasi, dan terjadi konflik interpersonal. Nah, solusinya ini ciptakan lingkungan kerja yang nyaman, bangun komunikasi terbuka, dan terapkan empati dan juga mendengarkan aktif. Nah, yang ketiga ini ada hambatan semantik. Hambatan semantik ini adalah hambatan yang terjadi karena perbedaan pemahaman bahasa atau istilah. Nah, contohnya ini penggunaan istilah teknis yang tidak dipahami oleh semua pihak, terus bahasa yang terlalu rumit, dan perbedaan makna kata. Nah, dampaknya ini kesalahpahaman makna pesan, terus instruksi tidak dilakukan dengan benar. Nah, solusinya ini gunakan bahasa yang sederhana, terus hindari istilah teknis yang berlebihan, dan konfirmasi informasi. Yang keempat ini ada hambatan budaya. Nah, hambatan budaya ini adalah hambatan yang terjadi karena perbedaan latar belakang budaya. Nah, contohnya ini perbedaan nilai dan norma, perbedaan cara berbicara, dan perbedaan gaya komunikasi. Nah, dampaknya ini salah persepsi atau pemahaman dan tersinggung tanpa sengaja. Nah, solusinya ini tingkatkan pemahaman lintas budaya dan terapkan sikap saling menghormati. Nah, yang terakhir ini ada hambatan organisasi. Hambatan organisasi ini adalah hambatan yang muncul karena struktur atau sistem organisasi. Nah, contohnya ini seperti struktur organisasi terlalu biokratis ya. Yang kedua ini terlalu banyak jenjang hierarki dan kurangnya SOP komunikasi. Nah, dampaknya ini informasi lambat sampai ke tujuan. Nah, solusinya ini sederhanakan jalur komunikasi dan lain-lain. Oke, next. Di slide selanjutnya ini ada kunci keberhasilan dalam manajemen komunikasi. Nah, kunci keberhasilan dalam manajemen komunikasi ini ada 4 ya. Yang pertama, mendengarkan aktif atau active listening. Nah, maksudnya ini jangan hanya menunggu giliran bicara dan pahami maksud dari lawan bicara. Yang kedua ada transparansi. Nah, ini maksudnya itu sampaikan kejujuran untuk membangun kepercayaan. Yang ketiga ini konsistensi. Nah, ini tuh kayak pesan yang kita sampaikan di semua saluran itu selaras, jangan ada yang berbeda-beda. Misal kayak di WhatsApp ini ngomongnya A, atau di email ngomongnya B, nah, seperti itu. Jadi kayak harus konsisten gitu, kayak kalau di WhatsApp A, di email juga harus A. Oke, yang terakhir ini ada evaluasi. Nah, ini maksudnya itu kita harus meminta feedback secara berkala. Oke, next. Nah, di slide selanjutnya ini ada contoh manajemen komunikasi di perusahaan. Nah, yang pertama ada rapat rutin mingguan. Nah, ini jadi biasanya per divisi ini melakukan rapat rutin per minggu. Nah, yang kedua ada email resmi perusahaan. Nah, biasanya
orang-orang di kantoran itu berkomunikasi menggunakan email di perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga, grup komunikasi tim. Nah, biasanya ini per divisi itu memiliki grup WhatsApp untuk para para karyawannya. Nah, yang terakhir ini ada laporan kinerja bulanan. Nah, laporan kinerja bulanan ini kayak jadi hasil apa aja nih yang udah kita kerjakan atau target apa aja yang udah kita capai. Nah, itu harus dilaporkan setiap bulannya. Dan yang terakhir ada sosialisasi kebijakan baru. Nah, jadi kalau misalkan ada kebijakan baru dari perusahaan atau atasan itu, kita harus melakukan sosialisasi kepada para karyawan ya, agar para karyawannya itu bisa mengerti gitu, bisa paham kebijakan baru itu bagaimana sih, kayak gitu. Oke, next. Nah, ini ada contoh kasus ya. Nah, contoh kasus. Jadi di sini contoh kasusnya itu kasus konflik antara divisi. Nah, situasinya ini divisi pemasaran menjanjikan waktu pengiriman produk yang cepat kepada pelanggan tanpa berkoordinasi dengan divisi produksi. Nah, divisi produksi ini merasa terbebani nih dan terjadi konflik internal. Nah, jadi di sini permasalahannya adalah kurangnya komunikasi horizontal, tidak ada koordinasi lintas divisi, dan ego sektoral antar bagian. Nah, jadi kenapa ini bisa terjadi konflik ya? Karena terjadi kegagalan dalam komunikasi horizontal. Jadi koordinasi antar divisi ini tidak berjalan dengan baik sehingga menimbulkan konflik dan menurunkan kinerja organisasi. Nah, solusinya ini adakan rapat koordinasi rutin antar divisi. Terus buat SOP komunikasi antar bagian. Dan terakhir, gunakan sistem terintegrasi. Terakhir ini ada kesimpulan dari materi tersebut ya. Jadi manajemen komunikasi adalah proses mengelola penyampaian informasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Nah, komunikasi yang baik memerlukan alur yang jelas, umpan balik, serta koordinasi yang tepat. Nah, hambatan komunikasi dapat terjadi, namun dapat diatasi dengan transparansi, konsistensi, dan evaluasi. Nah, dengan manajemen komunikasi yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kerjasama, mengurangi konflik, dan mencapai tujuan secara optimal. Oke, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.